Hai teman-teman, selamat datang di channel aku untuk berbagi cerita terkait merajut. Jadi aku mau sedikit sharing terkait hobi aku merajut teman-teman. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh aku gak punya hobi yang bisa dibilang kayak hobi yang keseni gitu ya. Karena apa teman-teman, aku tuh orangnya gak seni banget. Tangan aku ini tangan pengajar, destroyed banget tangan aku. Tapi entah ya ini keajaiban atau gimana, tapi waktu itu di tahun 2023 kebetulan aku udah kuliah semester berapa ya berarti aku ya semester 4 itu kayaknya kalau gak salah. Aku bisa ngerajut. Enggak sih, gak bisa. Aku lihat video di TikTok itu ada rajutan oktopus, cute banget tuh warnanya, warna biru kalau gak salah. Terus aku pikirnya kayak ini lucu banget, pengen banget punya rajutan kayak gitu, pengen banget punya ganji kayak gitu, boneka kayak gitu. And entah kenapa tiba-tiba aku buka YouTube, terus aku cari oktopus, cara membuat oktopus gitu. Namanya apa ya namanya? Ini gak tahu kalau namanya merajut. Terus aku cari, akhirnya aku temu, oh ternyata itu namanya merajut teman-teman. Aku pikir keniting, karena sebelumnya ada lewat itu keniting gitu dibilang, ternyata itu merajut, beda keniting sama merajut. And then aku belajar lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram, lihat pattern, dan pertama aku lihat pattern gitu aku bingung, ini apa? Ini maksudnya apa? SC, CH, MC, HDC, DC gitu, SLT, bingung banget. Aku bingung kayak, ya apa sih? Gak paham cuy gitu. Dan akhirnya aku memberanikan diri buka YouTube, aku tonton merajut pemula gitu. Mana gak ada lagi yang versi bahasa Indonesianya, kebanyakan versi Taiwan, versi Cina, sama Inggris. Ya Inggris ya lumayan ya, cuman kalau yang video-video YouTube di Inggris itu dia jarang jelasin, dia kayak ngomong cerita langsung sambil ngerajut gitu, jadi aku belum terlalu paham banget. Tapi kalau yang Cina sama Thailand dia masih mending ya, dia isi subtitle bawahnya, terus isi dah itu kayak bahasa-bahasa pattern merajut kayak SC, CH gitu. Ya pertama aku tonton aja, kepaham. Terus ada aku temu channel Indonesia, aku lupa namanya apa, tapi dia tentang itu dan merajut. Aku tonton videonya dia jelasin tentang perbedaannya merajut sama keniting, apa jadi pembuat merajut. And finally aku beli produknya. Apa yang aku beli pertama namanya hakpen, dan hakpen yang pertama aku beli itu hakpen plastik teman-teman. And then aku beli benangnya, aku beli benang Mikatun. Datang paketnya aku langsung belajar rajut. Tentunya pertama-tama belajar rajut itu susah banget karena aku gak bisa, aku gak sabaran orangnya. Terus aku tipe yang kalau belajar ya harus langsung bisa gitu. Ternyata enggak, kalau rajut tuh bisa gitu, kita harus belajar setiap hari hingga akhirnya kita bisa buat produk baru. Aku pun ya bisa buat amigurumi, bisa buat buket. Itu tuh aku udah jalan hampir setahun belajarnya. Pertamanya aku ragu, ada temen aku yang percaya masan aku kayak bilang, coba buatin aku boneka dong, aku tungguin deh walaupun lama gitu. Dan aku udah bilang kayaknya gak bisa deh, benangnya lama banget dateng. Dia tuh percaya, yaudah nggak apa-apa walaupun lama, tapi aku tungguin kok gitu kan. And finally I did it. Aku nonton semua nih tutorial YouTube, aku pakai bahasa Inggrisnya kayak how to make lutsu, how to make baymax, how to make kurumi. Pertama aku kayak kurumi itu susah banget gitu sih, kecil-kecil peritilan-peritilannya itu. Tapi and then I make it. Tau gak, pas udah jadi aku mikir kayak cantik banget, ini hasil karya aku gitu. Ngerajut itu bisa dibilang kayak suatu seni untuk mengisi kekosongan waktu aku di kampus kuliah gitu kan. Setelah kelas udah selesai buat tugas, udah gitu mau ngapain, kita kadang bingung karena aku suka nongkrong keluar, jadi gue bingung mau ngapain ya. Kalau baca buku juga udah males, kayak udah banyak buku aku baca. Kalau beli buku ya gak mungkin kan ya. Dan aku nemuin hobi ini, dan finally dia jadi sumber cuan aku sekarang di waktu aku lulus. Aku buat konten, aku juga jual produk. Aku udah collab sama JM Florist, kita buat produk kelanjutan bunga gitu. And tahu teman-teman, tentunya ya kalau kita belajar ngerajut itu perlu waktu,
perlu tenaga, perlu kekonsistenan. Kalau belum jujur, aku konsisten banget belajar merajutnya. Teman-teman aku sebelumnya bilang kayaknya gampang ya merajut. Ya, aku pertama pas lihat video di TikTok, lihat oktopusnya gampang, tapi setelah udah belajar nih, stres, gila, udah beban. Tapi akhirnya aku bisa merajut. Kayak aku lihat nih produknya, terus aku lihat kayaknya polanya kayak gini deh, and finally I did it, kayak gitu. Sekarang aku yang kayak sekali lihat langsung paham, terus aku tahu nih polanya apa. Yang dulunya aku bingung banget, ini kalau buat kayak gini gimana ya. Ternyata kalau kita udah belajar banget ngerajut itu kayak polanya sama, itu aja teman-teman. Kalau mau buat boneka, pertama kita buat magic rings. Nah, buat magic ring kita buat sampai 6, 10 single crochetnya, terus kita tarik lagi, kita terus buat sampai besar dia polanya kayak gitu. Sama aja gitu. Tapi kalau kita udah tahu, kita udah paham, kita udah tahu peluangnya gitu, kayak udah belajar ya karena keseringan gitu. Terus juga ya teman-teman, ngerajut itu bisa buat hati kita lebih tenang. Aku juga nemu di beberapa penelitian kalau katanya ngerajut itu bisa nenangin stres. Bukan di penelitian sih kayaknya ya, kayaknya di beberapa artikel juga dibahas kalau ngerajut itu bisa meredakan stres, menghilangkan stres dan all about stres. Jadi kayak kalau sampai kalian ngerajut dan kalian ngerasa stres, berarti tolong berhenti ngerajut teman-teman, karena ngerajut itu sebenarnya ngilangin stres, bukan nambah stres gitu. Tapi bener teman-teman, kalau kamu ngerajut, hati kamu tuh bakal lebih tenang dan tentunya jadi lebih sabar. Aku ngerasain sendiri manfaatnya. Yang dulunya aku itu lumayan temperamental ya, lumayan kayak gebuk-gebuk gitu emosinya. Setelah aku merajut dan rajin merajut untuk video rajut, itu rajin merajut lah gitu ya, buat boneka atau lainnya, itu aku merasa lebih kayak teratur gitu emosinya, kayak aku bisa ngontrol emosi aku sendiri gitu. Jadi kalau kalian pengen coba ngerajut buat bantu ngontrol emosinya, kalian bisa banget. Karena kan seperti kita tahu, kalau kita emang punya mental health atau mental issue gitu, kita bisa banget limpahkan atau kita tuangkan itu ke dalam seni gitu. Mungkin kalau kayak dirajut, mungkin menggambar ya, boleh. Kalau menyanyi, dance, betul banget. Dan kebetulan aku merajut hobinya, salah satu hobi aku merajut, jadi aku saran kayak buat merajut, karena selain buat hobi juga, itu juga ngasilin produk yang lucu-lucu, yang tentunya bisa dijual ke mbak gitu teman-teman. Itu sih share-sharenya aku terkait merajut. Jadi kalau kalian pengen merajut, kuncinya cuma satu, kalian rajin, kalian mau konsisten, dan tentunya mau mencoba. Jadi kalau misalnya kayak gak tahu, kalian bisa banget sekarang gak tahu nih, udah nonton YouTube ternyata gak paham juga, udah diem, besoknya lagi coba dibuka, siapa tak bisa, kita langsung coba gitu. Step by step akhirnya kalian bakal bisa ngerajut. Kalau kalian pengen ngerajut, bisa banget langsung tanya-tanya di aku, atau mungkin nonton YouTube aja yang gampang. Untuk kita udah punya sosial media, punya internet, kita bisa nonton tutorial dimanapun, jadi gak perlu takut, gak perlu ikut les. Tapi kalau kalian mau, bisa banget, aku bisa ngajarin kalian. So guys, kalau tutorialnya baru banget ini ya, suka nih cerita-cerita absurdnya aku di channel Girl Cracker Time. Ini first time aku cerita-cerita tuh kayak ngerajut dengan muka aku.